Disponsori oleh Legacy Clothing. Hai Pioneers, tahukah kalian sosok Reed Hastings? Reed Hastings adalah seorang pemimpin visioner dan inovator dalam industri hiburan. Menciptakan gelombang revolusioner dengan mendirikan Netflix pada tahun 1997. Namun perjalanan luar biasa ini dimulai jauh sebelumnya, ketika seorang anak muda dengan semangat pengusaha muncul dari kelas kuliah matematika menuju puncak dunia media global. Dari kegagalan awal hingga revolusi streaming yang mengubah paradigma, mari kita telusuri kisah inspiratif di balik sosok yang mengguncang fondasi televisi konvensional dan membawa era baru tontonan daring. Bagian pertama, awal mula pendirian Netflix. Awal mula pendirian Netflix membawa kita pada momen penuh tantangan di tahun 1997. Ketika Reed Hastings, seorang mahasiswa matematika dengan semangat wirausaha, merasakan dorongan luar biasa untuk mengubah cara dunia menikmati hiburan. Terinspirasi oleh pengalaman pribadi yang frustasi di toko penyewaan DVD, Reed Hastings bersama Mark Randolph menciptakan visi revolusioner, sebuah layanan yang tidak hanya menyediakan akses tak terbatas ke film dan acara televisi, tetapi juga meruntuhkan batasan fisik dan membebaskan pemirsa dari keterbatasan penyewaan tradisional. Dengan ide yang berani ini, Hastings membawa Netflix dari konsep yang sederhana ke dunia yang penuh kompleksitas media. Langkah pertamanya yang inovatif menuju perubahan adalah menjadikan Netflix sebagai platform penyewaan DVD daring, membuka jalan bagi pengiriman pos yang revolusioner. Namun, bukan itu saja, karena Hastings memiliki visi lebih besar, menuju dunia tontonan tanpa batas, tanpa keterbatasan fisik, dan tanpa penghalang waktu. Inilah awal mula perjalanan tak terduga menuju dominasi dunia streaming yang kini kita kenal dengan Netflix. Bagian kedua, strategi Reed Hastings memajukan Netflix. Konsep awal di balik pendirian Netflix muncul dari pengalaman pribadi Reed Hastings yang kurang menyenangkan ketika hendak menyewa DVD di toko tradisional. Hastings bersama dengan Mark Randolph ingin menciptakan alternatif yang lebih mudah dan efisien. Mereka memulai dengan ide platform layanan penyewaan DVD daring yang awalnya fokus pada pengiriman DVD melalui pos. Konsep ini mengatasi kendala waktu dan keterbatasan fisik toko, memberikan pelanggan kemampuan untuk memilih dan menyewa film tanpa harus meninggalkan rumah. Strategi utama yang dilakukan oleh Hastings untuk memajukan Netflix melibatkan pergeseran dari model bisnis penyewaan DVD ke streaming media online. Pada awalnya, Netflix menawarkan layanan streaming sebagai opsi tambahan bagi pelanggan yang masih ingin mendapatkan DVD melalui pos. Namun dengan cepat, Hastings menyadari potensi besar dalam model bisnis berlangganan streaming yang sepenuhnya digital. Strategi kunci Netflix melibatkan 1. Transisi ke streaming. Hastings memimpin perusahaan untuk beralih dari penyewaan DVD ke layanan streaming, memanfaatkan infrastruktur internet yang berkembang pesat pada waktu itu. 2. Produksi konten asli. Netflix mulai memproduksi konten asli seperti serial dan film untuk menarik pelanggan dan membedakan diri dari pesaing. 3. Globalisasi. Ekspansi global menjadi fokus, dengan Netflix memperluas ke berbagai pasar di seluruh dunia, menyesuaikan kontennya dengan kebutuhan lokal. 4. Teknologi personalisasi. Menggunakan algoritma dan analisis data untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pelanggan berdasarkan preferensi mereka. 5. Model berlangganan bulanan.
Mengubah model bisnis yang menjadi berlangganan bulanan, memberikan pelanggan akses tak terbatas dengan biaya tetap. Strategi inovatif ini membantu Netflix tumbuh menjadi layanan streaming terbesar di dunia, mengubah landscape hiburan global dan memperkenalkan model bisnis yang menginspirasi banyak pesaing di industri film. Bagian 3. Hambatan yang dialami Reed Hastings. Selama perjalanan pengembangan Netflix, Reed Hastings dan timnya mengalami beberapa hambatan yang menciptakan tantangan signifikan. Beberapa hambatan utama yang mereka hadapi antara lain: 1. Pergeseran dari DVD ke streaming. Awalnya model bisnis Netflix berfokus pada penyewaan DVD dan pergeseran ke layanan streaming membutuhkan investasi teknologi dan infrastruktur yang besar. Netflix secara bertahap meninggalkan model DVD dan meningkatkan infrastruktur streaming mereka. Mereka menginvestasikan sumber daya besar dalam pengembangan teknologi streaming yang efisien. 2. Pace konkuren dan penggabungan perusahaan. Persaingan di industri streaming media semakin sengit, dan ada potensi penggabungan perusahaan besar yang dapat mengancam posisi Netflix. Netflix merespon dengan meningkatkan produksi konten asli yang eksklusif untuk menarik pelanggan. Strategi ini juga membuat mereka lebih independen dari konten pihak ketiga. 3. Ekspansi global. Ekspansi ke pasar internasional membawa tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan preferensi konten. Netflix mengadaptasi kontennya untuk pasar lokal dan memahami kebutuhan pelanggan di berbagai negara. Mereka juga bermitra dengan membuat konten lokal untuk memperkaya perpustakaan mereka. 4. Perubahan kebiasaan konsumen. Mengubah kebiasaan konsumen dari model tradisional penyewaan atau pembelian ke model berlangganan streaming bukanlah sesuatu yang gampang. Netflix melakukan kampanye pemasaran yang agresif untuk mendidik konsumen tentang manfaat model berlangganan seperti akses tak terbatas, fleksibilitas, dan konten asli yang eksklusif. 5. Kontroversi kenaikan harga. Kenaikan harga layanan Netflix pada suatu waktu menghasilkan kritik dari para pelanggan. Netflix merespon dengan lebih transparan dalam komunikasi mereka tentang keputusan kenaikan harga, sambil terus meningkatkan kualitas konten dan layanan untuk meyakinkan pelanggan tentang nilai tambah. Melalui inovasi, adaptabilitas, dan strategi yang efektif, Netflix berhasil mengatasi sejumlah hambatan yang muncul di sepanjang perjalanannya dan tetap menjadi pemimpin dalam industri streaming media. Bagian keempat, teladan Reed Hastings. Beberapa teladan yang dapat kita ambil dari Reed Hastings, sang pendiri Netflix, antara lain adalah: 1. Inovasi dan keberanian. Hastings memiliki keberanian untuk berinovasi dan mengambil resiko besar dengan memperkenalkan model bisnis berlangganan streaming ketika ia masih baru dan masih beresiko besar. Menjadi pemimpin berarti terkadang Anda harus mengambil langkah-langkah besar dan berani untuk menciptakan perubahan yang positif. 2. Ketekunan dan pembelajaran dari kegagalan. Hastings telah mengalami kegagalan sepanjang karirnya, termasuk ketika ide bisnis awalnya, Pure Software, tidak berhasil. Namun ia belajar dari pengalaman tersebut. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah peluang untuk belajar dan bertumbuh. Kesuksesan seringkali dibangun di atas fondasi kegagalan. 3. Fokus pada pelanggan. Netflix selalu berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Model bisnis berlangganan bulanan mereka dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Memahami audiens dan memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka adalah kunci keberhasilan bisnis jangka panjang.
4. Komitmen pada kualitas konten. Netflix berkomitmen untuk memberikan konten yang berkualitas tinggi dan beragam. Pendekatan ini membedakan mereka dari pasar yang semakin kompetitif. Keberhasilan jangka panjang memerlukan investasi dalam kualitas, terutama dalam industri kreatif seperti media dan hiburan. 5. Adaptabilitas dan pengembangan. Hastings dan rekannya telah beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka beralih dari model bisnis DVD ke streaming, menunjukkan fleksibilitas pada strategi mereka. Lingkungan bisnis selalu berubah, dan pemimpin yang sukses harus dapat beradaptasi dan mengembangkan strategi yang sesuai. Melalui perjalanan karirnya, Reed Hastings telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses memerlukan kombinasi inovasi, ketekunan, fokus pelanggan, komitmen pada kualitas, dan adaptabilitas. Ia merupakan teladan bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin sukses dalam bisnis dan teknologi. Terima kasih telah menonton kisah luar biasa Reed Hastings dan perjalanannya membangun Netflix. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, tinggalkan di pesan komentar. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.